Video kali ini tentang tips meninggalkan kolam koi selama pergi liburan. Ya, koi lover dimanapun berada, sebentar lagi kita sudah memasuki musim lebaran. Kadang sebagai penghobi ikan koi, kita merasa sayang jika harus meninggalkan kolam dalam waktu yang lama. Salah seorang teman saya mencoba memberikan beberapa tips kepada penghobi ikan koi. Ketika Anda akan pergi berwisata atau liburan, kebutuhan ikan peliharaan masih perlu dipenuhi. Ada berbagai hal yang harus dilakukan untuk memastikan ikan peliharaan kita tetap sehat. Ya, seperti apa tipsnya? Simak video kali ini ya, saksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi lover, jangan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Ya, koi lover, hal pertama yang harus dilakukan penghobi adalah melakukan backwash, melakukan treatment air kolam setidaknya seminggu sebelum keberangkatan. Backwash dilakukan sampai air kolam turun 20 hingga 30% dari permukaan aslinya. Pada saat Anda melakukan backwash, usahakan juga agar membersihkan chamber atau ruang penyaringan air sekaligus. Sebagai catatan, jika air kolam yang digunakan adalah air PDAM, maka penurunan air yang dianjurkan hanya 10%. Setelah itu selesai, maka air kolam dapat ditambahkan kembali sampai pada level semula. Hal lain yang perlu Anda bersihkan bersamaan dengan proses pembersihan kolam adalah pembersihan pompa-pompa air, pembersihan filter pompa udara atau aerator sebagai langkah antisipasi sebelum Anda pergi. Maka sebaiknya Anda juga memasang aerator listrik tambahan. Tujuannya agar Anda saat Anda pompa yang tidak bekerja, maka kolam masih memiliki cadangan oksigen. Anda juga perlu memasang aerator DC di pinggir kolam. Tujuannya agar nanti pada saat Anda pemadaman listrik, aerator Anda akan masih hidup. Pada saat Anda liburan atau Anda sedang mudik dan masih ada orang yang bisa diminta memberi makan ikan, maka sebaiknya Anda meminta agar dia hanya memberi pakan sebanyak sekali dalam sehari. Tetapi harus Anda siapkan agar kandungan protein yang ada dalam pakan ini harus cukup tinggi atau di atas 40%. Tujuannya agar ikan koi tidak menjadi kurus selama Anda pergi, dan tujuan pemberian pakan hanya sekali dalam sehari, yaitu agar ikan koi tidak menghasilkan kotoran terlalu banyak sehingga bisa mengganggu kebersihan kolam itu sendiri. Langkah yang berikutnya adalah apabila tidak ada penjaga kolam kita, yaitu dengan cara kita memasang auto feeder atau alat penampungan pakan koi yang bisa disetting secara otomatis dan akan terasa lebih nyaman pada saat kita tinggal. Secara otomatis auto feeder akan mengeluarkan pakan koi tergantung dengan settingan yang kita inginkan. Kita bisa men-setting setiap 1 jam sekali bisa keluar, ataupun setiap 2 jam, ataupun 3 jam dan lebih. Jadi tujuan dengan auto feeder secara otomatis adalah mengganti orang saat tinggal mudik atau liburan. Jadi secara otomatis ikan koi kita akan diberi pakan oleh alat tersebut.
Auto feeder ini dapat disetting di setiap hari yang sama atau berikutnya. Bisa disetting 2 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Tentunya dengan dipasang auto feeder ini, hati kita akan lebih nyaman dan tenang pada saat kita berada di luar kota ataupun pada saat kita sedang liburan di luar kota, sehingga pada saat kita tinggal dan mudah-mudahan nanti pada saat kita kembali ke rumah, secara otomatis ikan kita tidak menjadi kurus ataupun ikan terindikasi tidak sehat karena kurang makan. Yang selanjutnya adalah kita dapat menambahkan pakan alami yang berada di sekitar kolam, yaitu dengan cara lumut-lumut yang ada di kolam kita biarkan saja tidak dibersihkan, karena nanti pada saat lumut-lumut itu bisa menjadi pakan cadangan buat ikan-ikan koi kesayangan kita. Dan yang tentunya tidak kalah lagi adalah dengan cara menambahkan tanaman seperti enceng gondok dan sayuran yang kita simpan di dalam air kolam, dan tentunya tidak secara berlebihan akan menjadi makanan favorit ikan koi pada saat kita tinggal di kampung halaman ataupun sedang berlibur di luar kota. Yang selanjutnya adalah kita dapat memantau ikan kita atau kolam kita dengan cara pemasangan wifi yang kita hubungkan dengan internet. Tentunya dengan pemasangan wifi dengan dipasangnya CCTV, kita dapat lebih tenang memantau di saat kita sedang ada di perjalanan luar kota, sehingga kita bisa melihat kalau ada abnormal terjadi terhadap kolam-kolam kita ataupun ikan-ikan koi kita yang ada di kolam. Kita dapat segera menghubungi saudara atau teman yang memang tidak spesialis menjaga kolam, tetapi dapat dihubungi secara darurat, dan kita bisa memberikan instruksi hal apa-apa saja yang dapat dilakukan dengan pemantauan CCTV ini. Dan hal yang paling terakhir dan yang paling penting adalah kita pastikan token listrik kita yang untuk pelistrikan di kolam kita dipastikan token terisi penuh dan dapat cadangan token yang banyak, sehingga pada saat nanti kita di dalam perjalanan kita tidak akan panik listrik mati karena sudah terisi token dengan secukupnya. Ya, koi lover dimanapun berada, video kali ini yang sudah saya sharing kepada koi lover semuanya, pada saat kita melakukan mudik ataupun libur di dalam luar kota, maka hati kita dapat tenang ya dengan persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Dan pada saat kali ini video ini cukup di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe, lakukan subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.